Selamat datang di mata kuliah Manajemen Teknologi Telematika untuk DW kedua ini. Untuk perkuliahan kita hari ini kita tidak live ya. Jadi video ini kalian silakan pelajari, silakan kalian lihat tiap menitnya, jangan di skip ya. Kalian lihat satu persatu isi dari slide yang ada di video ini sehingga di akhir perkuliahan nanti akan ada tugas ya. Di akhir video nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita langsung masuk saja di week kedua ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai proses and project matrix. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya bahwa di mata kuliah manajemen teknologi dan telematika ini akan ada beberapa perhitungan untuk menilai performa dari project kita. Nah, project kita kerjakan, kita menggunakan beberapa matriks ya. Matriks itu semacam kayak rumus ya yang kita gunakan untuk menghitung performa dari project kita. Yang akan kita pelajari adalah proses and project metric. Jadi ada beberapa metrik yang digunakan untuk menilai project kita dan juga proses dari project kita. Ya, apa sih sebenarnya metrik itu? Nah, metrik itu adalah perhitungan, measurement. Ya, jadi metrik itu sebuah function untuk menghitung nilai tertentu dari sebuah performa project kita. Karena kita fokusnya adalah proses and project metric, intinya adalah metrik itu kita gunakan untuk menilai proses dan project yang ada di tim kita, seperti itu. Ya, mengapa menghitung itu sangat penting ya? Seperti yang dijelaskan oleh Lord Kelvin, when you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. Ya, jika Anda bisa menghitung atau bisa measure apa yang Anda bicarakan, berarti Anda memahami sesuatu tersebut. Apabila Anda bisa mengekspresikan dalam bentuk angka apa yang Anda bicarakan, maka Anda tahu hal tersebut. Namun jika Anda tidak bisa menghitungnya ya, kalian tidak bisa mengekspresikan dalam bentuk angka atau numbers, maka pemahaman kita masih kurang. But when you cannot measure, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a measure. Jadi kalau kita berbicara secara subjektif ya, dan kita tidak bisa menilai hal tersebut ya, itu kurang bagus ya. Apalagi ini kalau kita gunakan untuk sebuah project ya, project di software engineering, semua itu harus bisa kita hitung ya, dengan akurat. Nah, selama kita bisa menghitung performa dari project kita, otomatis kita tahu ya, kita memiliki insight, kita memiliki pengetahuan untuk menilai ya seberapa jauh project kita itu berjalan. Anggap saja kalau kita bisa menghitung hal metrik ya dari project kita bisa menilai ya project kita itu apakah sudah on time ya, apakah terlambat, ataukah performa dari anggota tim kita itu bagus atau jelek, itu bisa kita hitung semua. Nah, itu intinya adalah mengapa menghitung itu suatu hal yang penting. Dan apa hubungan antara perhitungan di software project and process ya? Kita lihat di sini. Ya. Tujuannya adalah kita bisa melihat ya, kita bisa mendapatkan insight dari efektivitas dari project kita. Nah, kalau kita bisa mengekspresikannya dalam bentuk angka, maka kita bisa memiliki pengetahuan ya, kita bisa mendapatkan insight dari performa project kita. Matriks ini banyak sekali sebenarnya untuk menilai project kita. Cuman memang ada beberapa matriks yang akan kita pelajari. Kalau semua matriks kita pelajari, kemungkinan waktunya tidak akan cukup, sehingga kita akan diskusikan beberapa matriks saja di mata kuliah ini ya. Ya, siapa yang melakukan matriks ya, perhitungan matriks itu dianalisa oleh software manager ya. Ya, bisa software manager, bisa juga ya, software manager itu akan menggunakan matriks itu untuk menilai performa dari project yang dia tangani, yang dia manage. Dia juga bisa gunakan matriks tersebut untuk menilai performa dari anggota timnya. Nah, seperti itu. Dan dari mana matriks itu didapatkan ya? Dia dapatkan dari software engineer, dari anggota tim mereka, entah itu programmernya atau software testernya.
desainernya, dari mereka semua. Software manager itu mendapatkan data yang bisa digunakan untuk menghitung sebuah matriks ya. Nanti kita akan lihat matriksnya seperti apa ya untuk menilai project itu. Ya, mengapa ya penting kita menghitung metrik untuk software proses and project ya. Jadi proses sama project itu sebenarnya adalah sama ya. Anggap saja proses itu proses kita mengerjakan project. Kalau project itu menilai project kita itu seperti apa ya. Kalau kita mengerjakan project itu kan kita butuh proses. Nah, prosesnya itu kita nilai dan projectnya itu juga kita nilai. Nah, ya kalau kita tidak menghitung ya, kalau kita tidak menghitung matrix ya di project kita atau di proses kita, maka judgementnya ya, penilaiannya bisa subjektif ya. Nah, subjektif itu tidak disarankan dalam menjalankan sebuah project seperti itu. Nah, dengan perhitungan itu kita bisa melihat tren dari project kita ya, kita bisa mengestimate ya kira-kira project kita itu akan tepat waktu atau tidak. Dan jika terdapat permasalahan di project kita bisa melakukan improvement di sana. Nah, kalau kita tidak bisa menghitung ya, anggap saja kita tidak tahu project kita ini telat atau enggak sih. Nah, kalau kita tidak tahu, otomatis itu akan berpengaruh dari kelangsungan project kita. Nah, kalau kita tidak bisa menghitung kira-kira project kita ini telat atau tidak, ya otomatis ya kita tidak bisa melakukan improvement di tengah project itu berjalan. Padahal kalau kita bisa spot beberapa permasalahan di tengah project ya, projectnya sudah jalan, terus kita terapkan metrik tersebut dan kita tahu, oh ini projectnya sebenarnya terlambat ini. Nah, karena kita tahu bahwa project kita akan terlambat, kita bisa melakukan beberapa improvement di sana. Misalnya kita bisa menambah anggota tim kita untuk bisa menyelesaikan project kita itu tepat waktu seperti itu. Atau juga mungkin kita bisa extend waktu ya, kita diskusikan dengan end user kita, dengan customer kita bahwa project kita ini terlambat. Kita jelaskan bahwa beberapa hal itu membuat project kita terlambat sehingga kita bisa melakukan improvement dan butuh waktu tambahan seperti itu. Jadi measurement yang bagus itu inputnya adalah proses, produk sama proses matrix, outputnya project matrix dan product matrix. Jadi proses dan end product ini merupakan inputan ya, inputan yang kita collect dari software engineer tadi ya. Data-data itu kita collect dari software engineer yang mengcollect dari software manajernya. Dia mendapatkan data dari software engineer, terus dihitung. Nah, dari sana kita bisa tahu metrik dari proses project kita seperti apa, project metriknya seperti apa, dan product matrixnya seperti apa. Oke ya, what do we use as a basis, size or function? Ya ini nanti ada beberapa variabel yang bisa kita pertimbangkan untuk menilai project kita ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, apa yang kita dapatkan apabila kita menghitung proses dan project ya? Kita bisa menilai status dari project yang sedang berjalan. Ya, apakah delay atau tidak? Apakah project kita itu kurang anggota tim, ya kan? Itu bisa kita nilai di sini. Ataukah mungkin error yang kita temukan atau bugs yang kita temukan saat project itu berjalan itu seberapa banyak, ya kan? Dari situ kita bisa tahu kira-kira project kita itu terlambat atau tidak. Nah, kita bisa track potensial risk ya. Kita bisa risiko-risiko yang mungkin muncul di tengah jalan, kita bisa tracking. Risiko itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa antisipasi. Nah, karena kita bisa men-tracking risiko-risiko yang muncul, kita bisa memiliki backup plan ya. Misalnya projectnya terlambat, kita punya backup plan untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Nah, itu semua bisa kita tracking risikonya kalau kita menghitung matriks kita seperti itu. Nah, kita juga bisa uncover problem areas before they go critical ya. Itu planning yang kita bikin ya, kita buat untuk menangani risiko tersebut. Ya, setelah
kita bisa uncover problem ya, kita bisa punya backup plan di sini. Kita bisa hitung juga untuk kita mengadjust ya workflow dari pekerjaan kita. Nah, kita rearrange lagi ya, waktunya kita rearrange, terus anggota tim kita rearrange, semuanya bisa kita lakukan di sini. Nah, kita juga bisa evaluasi anggota tim kita ya, performa dari anggota tim kita itu seperti apa. Apakah mereka sudah bekerja sesuai dengan tugas mereka, ya kan? Apakah mereka juga sudah menghasilkan sesuatu yang memang harus dia kerjakan, ya. Apakah tepat waktu, itu bisa kita tracking semua di sini. Nah, untuk proses measurement ini, what kind of things we can measure from process of developing software ya. Dalam jalannya project itu, dalam proses kita mengerjakan sebuah project, itu kira-kira apa yang bisa kita hitung di sini ya. Nah, yang paling mudah mungkin jumlah error yang kita temukan ya saat kita menjalankan sebuah project ya. Dalam proses project kita punya beberapa tahapan, seperti tahapan di SDLC misalnya, mulai dari requirement engineering, terus desain proses, terus construction, testing, sampai dengan implementation. Semuanya kita bisa menghitung kira-kira error yang kita temukan dari setiap tahapan tersebut itu apa. Misalnya kita lagi mengerjakan project sebuah sistem informasi. Dari sini waktu kita di tahapan kita mengerjakan project tersebut ya, itu mungkin ada beberapa error yang kita temukan dalam jalannya proses tersebut. Nah, dari sini kita bisa hitung errornya berapa. Nah, itu yang paling mudah mungkin ya. Setelah itu kita juga bisa hitung juga human effort expended. Nah, human effort expended ini kira-kira performa dari tim kita ya, anggota tim kita itu seberapa berat ya. Jadi misal dia mengerjakan misalnya dia seorang software programmer ya, dia mengerjakan 10 fitur misalnya. Nah, dari 10 fitur itu dia bisa menyelesaikan berapa persen dari sana. Nah, dari 10 fitur itu misalnya dia bisa menyelesaikan anggap saja 6 fitur, 60% dalam waktu anggap saja 1 bulan. Nah, dari situ kita bisa melihat effort untuk pengerjaan fitur tersebut itu seberapa besar ya. Satu fitur itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama, dan itu mungkin bisa beda-beda tiap fitur. Nah, dari sini kita bisa gain ya, kita bisa melihat insight dari effort yang dilakukan oleh anggota tim kita. Ya, what kind of things we can measure from process of developing software ya. Kita bisa juga hitung waktu ya, waktu dari pengerjaan project kita, terus dari waktu yang kita dapatkan tersebut kita bisa schedule conformance. Kita coba cek ya apakah project kita sudah berjalan sesuai dengan waktu atau belum ya. Jadi kita conformance itu pengecekan antara calendar time yang terjadi sebenarnya di realnya itu seperti apa. Kita coba bandingkan dengan schedule yang sudah kita bikin di awal project tersebut dimulai. Seperti itu. Nah, untuk guidelines dalam penggunaan matriks itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Jadi matriks itu sebenarnya kan sebuah nilai ya. Nilai itu penting ya. Nilai itu penting untuk menilai performa anggota tim kita. Nah, seperti itu. Guideline-nya ya, sebenarnya matriks itu kita gunakan untuk mendapatkan feedback ya dari individual tim yang mengkolek matriks tersebut. Jadi dari matriks tersebut kita bisa lihat performa dari anggota tim kita. Dari situ kita bisa mendapatkan feedback dari mereka. Kira-kira apa yang harus kita mungkin perbaiki ya, karena kita melihat matriks kita, nilai kita seperti ini ya, project kita itu seperti ini, terlambat misalnya. Apa sebenarnya yang bisa kita perbaiki ya? Kita bisa mendapatkan feedback dari anggota tim kita. Kita bisa mendapatkan masukan. Nah, kita sebagai seorang software manager bisa mengambil keputusan ya dari berbagai feedback yang diberikan oleh anggota tim kita. Nah, kita juga tidak boleh ya, kita tidak disarankan untuk menggunakan matriks tersebut untuk menilai individu. Maksudnya adalah kita tahu ini anggota tim kita sebenarnya ini agak kurang, performanya ini kurang, dia produktivitasnya kurang karena dia tidak bisa mengerjakan tepat waktu. Tapi matriks tersebut
sebenarnya kita gunakan kita gunakan untuk menilai, tapi jangan gunakan itu untuk menjudge ya. Kita tidak boleh menjudge anggota tim kita bahwa kamu tuh terlambat ya, seperti itu. Pasti ada guideline ya. Kita gunakan guideline tersebut sebenarnya bukan untuk menyinggung anggota tim kita, seperti itu. Nah, sebenarnya matriks itu bisa kita gunakan juga untuk mengindikasi problem ya, mengindikasi problem yang mungkin muncul di tengah proyek kita, sehingga problem tersebut bisa kita perbaiki lebih awal. Tujuannya adalah proses improvement ya. Ya, intinya adalah sebenarnya matriks itu kita gunakan untuk menilai ya proses yang kita lakukan. Sama kalau kalian mengerjakan sesuatu ya, entah itu bukan project ya, tapi kalian mengerjakan tugas kuliah kalian ya, kalian pasti tahu kan di tengah kalian mengerjakan tugas kalian itu, kalian bisa menilai ini kayaknya nih nggak cukup nih, nggak nutut waktunya untuk mengerjakan ini, deadline-nya sekian. Nah, di tengah jalan itu pasti kalian pernah punya pikiran kira-kira gimana ya biar project kita atau program saya ini bisa selesai tepat waktu ya. Kalau kita menggunakan matriks, kita bisa melakukan perbaikan sebenarnya dari situ. Nah, ini never use matrix to threaten individuals or teams ya. Ya, jangan gunakan matriks itu untuk menakut-nakuti anggota tim kita. Sebenarnya matriks itu bagus ya. Kita bisa menilai, kita bisa mengetahui knowledge ya. Kita bisa mendapatkan knowledge dari project kita. Tapi sebenarnya kita nggak bisa gunakan hal tersebut, matriks tersebut untuk menakut-nakuti anggota tim kita. Nah, oke ya, untuk proses metrik ini ya kita gunakan untuk menghitung error, kita gunakan untuk melihat produktivitas ya yang sudah kita lakukan. Nah, kita bisa juga melihat human effort, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita juga bisa mengetahui ya waktu dari proses project kita berapa lama. Nah, hal ini bisa kita lihat dari sini. Nah, untuk menilai proses metrik ini kita harus tahu ya customer karakteristik, kita harus tahu kondisi bisnisnya juga ya, development environment-nya, people sama teknologi ini ya. People ini stakeholder dari project kita. Terus ada teknologi ya, ini hubungannya adalah development environment. Nah, kalau produk dengan people ini hubungannya adalah customer karakteristik ya. Kalau produk dengan teknologi itu kondisi bisnisnya. Ya, intinya adalah ini beberapa karakteristik yang mungkin kita bisa dapatkan datanya untuk menilai sebuah matriks ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, matriks itu banyak sekali ya yang bisa kita gunakan untuk menilai project kita. Tapi kita mungkin akan pelajari beberapa saja dulu dari yang termudah ya, yang paling simple dulu. Oke, software process improvement. Nah, software process improvement itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat artinya adalah mengimprove ya proses dari software kita. Nah, project itu berjalan ya, di tengah jalan itu kalau kita bisa mendapatkan knowledge, pengetahuan bahwa project kita itu ada masalah, nah kita bisa melakukan improvement di sini. Nah, software process improvement ini butuh yang namanya matrix ya. Nah, matrix ini kita butuhkan, model prosesnya kita butuhkan, improvement goals-nya juga kita butuhkan. Tapi kita fokus di sini dulu. Proses matrix itu bisa kita gunakan untuk software process improvement sebenarnya. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan goals-nya ya. Goals-nya yang kita inginkan seperti apa, bisa kita kombinasikan dengan proses materi kita sama proses model ya, yang mungkin ketentuan-ketentuan apa sih yang sedang berjalan sekarang, itu bisa kita gabungkan untuk menilai sebuah software process improvement atau untuk melakukan software process improvement. Tapi kita fokus ke proses matrix dulu. Nah, dari sini kita bisa melakukan atau menarik kesimpulan ataupun mengambil keputusan untuk proses improvement recommendation ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, project metric ini ya kita gunakan. Tadi kan kita berbicaranya proses metric ya. Kalau project metric itu apa sebenarnya? Nah, kita gunakan untuk meminimalisir development schedule by taking the adjustment. Jadi intinya proses metric itu kita gunakan untuk proses metric kita gunakan untuk menilai project kita yang sedang berjalan. Kalau project metric itu kita gunakan untuk ininya, software process improvement-nya. Nah, jadi itu tactical ya. Nah, it is tactical. Gunanya adalah kita meminimalisir development schedule dari proses metric yang kita dapatkan sebelumnya. Kita sebenarnya bisa gunakan project metric itu untuk meminimalisir ya waktu
pengembangan project kita. Oke, nanti ada beberapa contohnya untuk project matrix ini. Nah, kita mitigate potential problems and risk. Project matrix kita gunakan untuk software process improvement ya. Jadi proses improvement recommendation ini project matrixnya seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat human productivity sama time effectiveness-nya. Oke, software product measurement. Nah, software product measurement ini kita gunakan untuk menilai seberapa kompleks dari produk yang kita buat. Nah, produk kita adalah sebuah software. Nah, dari software itu kita bisa melihat kira-kira kompleksitas software kita seperti apa. Kita bisa gunakan berbagai macam perhitungan di sini. Yang pertama, yang paling simple, itu kita gunakan size oriented matrix. Nah, size oriented matrix itu apa? Size oriented matrix itu bisa berupa, paling simple kita bisa gunakan line of code ya. Seberapa banyak line dari coding kita, tapi itu tidak efektif karena berbagai macam bahasa pemrograman memiliki kriteria tertentu. Kalau kita fokusnya untuk bahasa pemrograman, misalnya bahasa pemrogramannya kita menggunakan web, menggunakan bahasa PHP ya, itu bisa beda mungkin karakteristiknya jika kita menggunakan ASP.NET. Nah, atau misal kita gunakan bahasa pemrograman Java dengan .NET juga beda. Jadi sebenarnya line of code itu ya bisa kita gunakan untuk menilai size ya atau kompleksitas dari program kita, tapi kurang efektif karena itu dependent terhadap bahasa pemrogramannya seperti itu. Nah, yang kita size oriented matrix itu kita hitung berdasarkan kuantitasnya ya. Nah, dari sini kita mungkin bisa lihat ya, error per KLOC ya, defect per KLOC. Nah, error atau defect dari tiap line of code yang kita buat itu kira-kira berapa error yang kita dapatkan. Dan juga kita bisa hitung nilai ya atau harga dari tiap line of code tersebut. Ya, bisa juga kita menentukan harga dari produk kita menggunakan line of code ya. Tapi itu tidak disarankan. Nah, kita juga bisa melihat jumlah halaman dari dokumentasi per line of code-nya. Nah, kita juga bisa lihat errors per person month dan errors per review hour. Nah, line of code per person month. Jadi dari sini kita ya bukan hanya line of code saja ya, mungkin line of code-nya selain itu kita bisa dapatkan effort juga dari tiap fitur ya dari program kita. Tapi nanti kita akan lihat untuk menghitung effort itu seberapa banyak, itu akan kita bahas di pertemuan kedua ya, pertemuan ketiga, week ketiga untuk menghitung effort ya. Tapi kita fokus ke size oriented matrix dulu. Jadi kita menilai produk ya, kita menilai size dari software yang kita buat, produk yang kita buat seperti itu. Nah, kita bisa gunakan function oriented matrix ya. Apa itu function oriented matrix ya? Kita hitung berdasarkan kuantitas sama kualitas. Maksudnya seperti apa ya? Nah, kita lihat di sini. Dari sini kita bisa mendapatkan external input, external outputs, external inquiries, internal logical file sama external interface file. Ini coba saya lihatkan apa sih masing-masing dari informasi dari sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misal kita punya program, nah program kita itu ada di dalam sini. Nah, dibatasi oleh sebuah boundary kan ya. Program kita berinteraksi dengan user dan juga mungkin berinteraksi dengan aplikasi yang lain ya, external application component, dan juga berinteraksi dengan external interface ya. Sama kayak aplikasi yang lain juga. Nah, bisa juga berinteraksi dengan ya beberapa environment atau hardware seperti display sama printer. Nah, sedangkan di dalam program kita itu punya yang namanya application component. Application component itu merupakan sebuah logical ya, internal logical file. Jadi ini yang memproses ya, function-function yang memproses berbagai macam inputan dari berbagai macam ya komponen, misalnya dari user atau dari aplikasi luar, itu semuanya dijadikan input untuk internal logical files ya. Outputnya berupa apa? Outputnya berupa data ya, bisa kita tampilkan, bisa kita cetak dan lain sebagainya. Nah, apa itu? Kita mulai dari sini, kita mulai dari
external input. External input itu apa? Input yang kita dapatkan dari komponen di luar boundary aplikasi kita. Nah, misalnya kita bisa dapatkan itu dari user atau dari aplikasi yang lain ya. Inputan itu bukan hanya dari user ya, bisa juga dari program yang lain ya yang berinteraksi dengan program kita. Terus external input, dan yang kedua adalah external output ya. External output itu adalah output yang dihasilkan dari internal logical file. Jadi program kita memproses inputan dari user maupun aplikasi yang lain. Nah, dia akan memproses inputan tersebut sehingga menghasilkan output tertentu seperti itu ya. Jadi outputnya itu merupakan hasil input yang sudah diolah oleh program kita. Nanti akan ada contohnya ya. Setelah itu external inquiries ya. Apa itu external inquiries? External inquiries adalah output juga, sama dia output, tapi output tersebut merupakan masuk ke inputan program yang lain. Jadi program kita mungkin menghasilkan output ya, tapi output tersebut bukan merupakan hasil proses dari input yang dimasukin oleh user ataupun aplikasi yang lain. Jadi dia misalnya aplikasi kita bisa kita gunakan untuk mencari ya, misalnya anggap saja kita membuat sebuah aplikasi sistem informasi penjualan. Nah, di dalam sana kita punya fitur untuk mencari data pelanggan kita ya. Anggap saja data pelanggan kita itu, kalau kita mau mendapatkan data pelanggan kita harus eksekusi ya. Kita harus eksekusi program dari program yang lain. Misalnya program kita itu merupakan satu program yang besar ya. Terus program kita juga berinteraksi dengan program yang lain. Anggap saja sistem informasi penjualan kita itu berinteraksi dengan sistem informasi pelanggan, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari data pelanggan, otomatis kita harus masukin dulu ya data pelanggannya, itu kita masukin di sistem informasi penjualan kita, terus dia akan get data dari sistem informasi pelanggan kita ya. Misalnya kita mau cari namanya Naufal ya. Naufal itu merupakan external output ya. Jadi output yang dikonsumsi sebagai input dari program yang lain, seperti itu. Dan yang keempat adalah internal logical files ya. Sudah saya jelaskan tadi, itu merupakan logic atau function yang ada di program kita, yang ada di dalam boundaries program kita ya. Nah, internal logical files ini merupakan function ya yang ada di program kita yang mengolah berbagai macam input dan nantinya akan menghasilkan sebuah output seperti itu. Dan yang terakhir adalah external interface files ya. External interface files itu adalah merupakan ya dia merupakan logical file ya, tapi tidak berada di dalam boundary kita. Jadi dia merupakan program yang lain ya, sama kayak external application component dia. Jadi program yang lain yang berinteraksi dengan program kita. Nah, dari sana semua kita bisa nanti hitung jumlahnya berapa, mulai dari external input, external output, external inquiries, itu kita masukin semua nilainya, dan kita bisa menambahkan weighting factor. Nah, weighting factor itu semacam kayak tingkat kompleksitas dari berbagai macam information domain value kita. Nah, kalau misalnya simple ya kita kalikan dengan 3, kalau average kita kalikan dengan 4, kalau kompleks kita kalikan dengan 6. Nah, nilai ini bisa ini merupakan nilai rumus ya. Jadi kita bisa tentukan nilainya 3, 4, 6 untuk external input dan seterusnya. Ya, kalau simple nilainya 3, kalau average nilainya 4, kalau kompleks nilainya 6. Tinggal dikalikan. Setelah itu kita jumlahkan semua di sini. Oke, ini ada contohnya. Nah, misalnya kita punya sebuah program sederhana. Programnya ini kita gunakan untuk
memesan sebuah pizza ya. Nah, pizza itu kalau misalnya kita harus menambahkan topping ya, terus kita tambahkan crust di sini ya, tipe-tipe dari pizzanya itu seperti apa. Nah, dari sini ini program sederhana sekali ya. Ini digunakan oleh user untuk memesan sebuah pizza. Nah, kalau kita lihat dari sini ada beberapa penjelasan ya. Jadi nilai toppings ini ya, data topping, data pepperoni, cheese, anchovies, mushroom, onion sama olives. Ini merupakan data yang kita dapatkan ya. Topping are read from another application. Jadi ini data yang kita dapatkan dari aplikasi yang lain, bukan aplikasi pizza kita. Anggap saja ada aplikasi yang lain ya. Nah, kita dapat get data topping itu dari aplikasi tersebut. Nah, ini kita sebut sebagai external interface file ya, karena dia memang kita dapatkan dari program yang lain kan ya. Nah, ada juga the cost of the pizza is calculated automatically. Kalau kita klik button OK ya, nanti otomatis kita akan menghitung harga dari pizza yang dipilih oleh end user. Nah, di dalam button OK ini pasti ada logical yang digunakan untuk menghitung biaya dari pizzanya. Nah, itu kita sebut sebagai internal logical files. Jadi internal logical filenya satu. When the OK button is clicked, the topping, pizza crust type, and cost of pizza are saved for further processing ya. Jadi inputnya apa sebenarnya ini? Ada external input juga. External inputnya adalah ini, pizza crust ini yang milih siapa? Yang milih ya end usernya. Toppingnya juga yang milih end usernya. Tapi topping ini didapatkan dari external interface files atau AIF tadi ya. Nah, jadi AIF-nya satu, terus external interface external inputnya ada dua ya, pizza crust sama toppings. Internal logical filenya satu waktu kita klik button OK. Nah, external inquiries-nya apa? Nah, external inquiries-nya nggak ada di sini ya, karena dia tidak ada data yang dijadikan input untuk program yang lain, sehingga external inquiries-nya bisa kita nolkan di sini. Oke, mungkin apalagi di sini external output ada. External outputnya apakah ada di sini ya? External outputnya bisa juga ini. External outputnya adalah cost of pizza ya. Jadi harga dari pizzanya itu ya bisa kita lihat di sini 4 dolar. 4 dolar ini didapatkan setelah end usernya memilih pizza crust sama toppingnya kan ya. Dan dia sudah ngeklik button OK, akhirnya nanti muncul cost of pizzanya. Harga dari pizzanya itu 4 dolar. Itu external outputnya yang bisa dilihat oleh end user. Oke, seperti itu. Oke, dari sini semua kita bisa tambahkan ya. Setelah kita hitung, kita kalikan dengan weighting factornya, terus kita tambahkan. Nah, count totalnya ini kita masukin di rumus ini. Jadi function point ini ya, function point matrix, rumusnya adalah count total. Nah, jumlah total dari information domain value yang sudah kita hitung dikalikan dengan weighting factor, nanti muncul count totalnya di sini. Nanti silakan dihitung, terus dikalikan dengan 0,65 ditambah 0,01 dikali sigma fi ya. Sigma fi itu apa? Atau fi ini apa? Ini ada di slide berikutnya. Jadi ini merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh software engineer kita. Misalnya, apakah program kita memang membutuhkan reliable backup and recovery? Ini ada 14 pertanyaan. Nah, apakah software atau sistem kita itu membutuhkan backup and recovery? Kalau tidak butuh, kita kasih nilai 0. Kalau sangat butuh, kita kasih nilai 5 paling tinggi. Atau mungkin bisa di antara itu. Semakin tinggi nilainya, maka semakin absolutely essential, lebih dibutuhkan ya. Yaitu dari nomor 1 sampai 14 ini kita kasih nilai 0 sampai 5. Nah, dari sini kita jumlahkan ya nilainya, kita masukin ke FI ini. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan nilai function point-nya. Seperti itu. Pertanyaan kedua sampai ke 14 ini ya intinya beberapa pertanyaan ini harus dijawab dengan nilai 0 sampai 5 ya. Oke. Nah, kita bisa bandingkan juga line of code dengan function point ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan line of code itu kurang
konsisten karena memang dia dependent terhadap bahasa pemrogramannya. Kalau function point itu dia bukan dependent oleh bahasa pemrogramannya, tapi dependent oleh fitur-fitur yang dimiliki oleh program kita. Itu lebih efektif kalau kita menggunakan function point ya untuk menilai size dari program kita atau software kita. Oke, ada juga object oriented matrix ya. Object oriented matrix ini kita bisa gunakan juga untuk menilai size dari program kita. Nah, object oriented matrix itu bisa kita dapatkan dari UML ya. UML itu ada banyak macamnya, misalnya ada use case ya, ada juga kelas diagram. Nah, kalau dari sini kita bisa hitung juga sebenarnya use case-nya ini ada berapa aktor ya. Nah, berapa aktor sih? Semakin banyak aktornya mungkin program kita size-nya juga semakin besar. Nah, ada juga ini misalnya fungsi-fungsi yang ada di program kita ya, dan berbagai macam fungsi itu berkaitan dengan aktor siapa yang menggunakan function tersebut. Nah, kita bisa juga nilai dari kelas diagram dari program kita ya. Kelas diagramnya ada berapa? Misalnya ada, kalau kita menggunakan object oriented matrix berarti otomatis ya kita harus tahu ya kelas diagram itu mencerminkan sebuah objek ya, objek-objek apa yang ada di program kita seperti itu. Nah, ini ada materi juga yang kita gunakan untuk menilai kompleksitas dari web application. Nah, misalnya kita bisa hitung ya statis web page-nya itu berapa sama dynamic web page-nya berapa. Kalau sekarang yang paling simpel misalnya kita melihat sebuah halaman web, dari sana kita bisa menilai kira-kira ada berapa halaman yang web page-nya itu statis ya. Statis itu di dalam web tersebut, di dalam halaman web tersebut tidak ada interaksi dengan user. Jadi user hanya mendapatkan informasi tapi usernya tidak bisa berinteraksi dengan web tersebut ya, tidak memerlukan inputan ya. Dan tidak ada transaksi di sana. Beda dengan dynamic web page. Nah, dynamic web page ini kita gunakan untuk menilai ya atau menghitung berapa halaman web yang dinamis di sini. Ya, dinamis itu berarti otomatis ya dia berinteraksi dengan end user. Ada juga internal page links ya. Ada berapa link ya? Kalau kita lihat di sini ada halaman web, itu kita bisa lihat kira-kira berapa menu yang bisa kita klik di sana. Nah, link-link apa yang bisa kita klik. Dari sini semua ya, ada juga persistent data object ya. Nanti dari sini semua kita bisa hitung ya rumusnya. Jadi ya sebenarnya hanya butuh ini aja, dynamic web page sama internal dynamic web page sama static web page, itu kita cukup bisa kita gunakan untuk menilai kompleksitas dari sebuah halaman web. Oke. Nah, ini kalau kita melihat untuk atau menilai kompleksitas dari halaman web ya, kita bisa hitung dengan cara kompleksitas ya, customization indexnya ya. Jadi ini anggap saja ini kompleksitas dari web page-nya itu bisa kita hitung dengan cara membagi number of dynamic web page ya. Jumlah halaman web page yang dinamis itu kita bagi dengan number of static web page ditambah dengan number of dynamic web page. Kalau nilainya mendekati 1 berarti nilainya semakin kompleks ya. Kalau nilainya kurang dari 1 atau mendekati 0 berarti halaman web page kita semakin tidak kompleks seperti itu. Oke ya, ini beberapa kriteria yang kita gunakan untuk menilai kualitas dari software kita. Nah, software quality yang bagus itu bukan hanya bebas dari bugs atau error, juga selain itu juga software yang bagus mudah digunakan oleh end user ya. Kalau mungkin programnya kompleks ya, semua fiturnya jalan tapi user tidak bisa menggunakannya karena kesulitan ya. Anggap saja misalnya user interface-nya itu kurang teratur, nah, sehingga tidak memudahkan end user untuk memakainya. Kita tidak bisa sebut itu sebagai software quality yang bagus. Ada juga keamanan ya, integritas data dari user itu harusnya terjaga juga saat kita end user itu menggunakan aplikasi kita. Dan yang terakhir maintainability. Maintainability adalah kemungkinan atau kemudahan program kita untuk di-maintain. Misalnya program kita ingin ditambahin fitur baru. Nah, kira-kira untuk penambahan fitur baru tersebut apakah mudah atau enggak? Nah, kita coba integrasikan dari program kita yang sekarang. Nah, itu bisa kita nilai di sini. Dan ada juga defect removal efficiency. Nah, DRE sama dengan E dibagi E tambah D, apa itu masing-masing nilainya.
is the number of error found before delivery of the software to the end user. Jadi E itu adalah jumlah error sebelum program kita terdeliver ke end user. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, error yang kita temukan saat program kita masih dalam tahap pengembangan itu berapa banyak. Dibagi dengan ya E ditambah D. D itu adalah number of defect found after delivery. Nah, D itu jumlah error yang kita temukan saat program kita sudah terdeliver ke end user. Nah, semakin banyak nilai D-nya, otomatis ya defect removal efficiency dari program kita semakin jelek ya. Karena harusnya defect itu harus kita selesaikan saat program kita masih dalam tahap pengembangan. Nah, defect removal efficiency itu juga bisa kita gunakan untuk menilai performa dari project kita seperti itu. Oke, ini ada discussion 1 yang harus kalian kerjakan. Misalnya ada sebuah web ya yang terdiri dari 145 halaman. Dari 145 halaman ini 65 halamannya adalah dynamic ya. Berapa customization index ya, atau kompleksitas dari halaman web page tersebut, silakan kalian hitung. Sedangkan discussion yang kedua adalah jika kita menemukan jika di dalam project kita menemukan 30 error selama pengembangan ya, dan 12 error selama construction ya. Nah, kira-kira DRE-nya berapa? Defect removal efficiency-nya berapa? Bisa kalian hitung juga ini. Nah, kira-kira ada 30 error yang ditemukan selama modeling activity dan 12 error yang ditemukan selama construction activity. Nah, kira-kira kalau seperti ini itu berapa DRE-nya? Ini silakan kalian kerjakan. Oke, dari sini cukup ya untuk materi kita. Silakan untuk tugas ini ada 2 soal ini kalian kerjakan dan kalian upload di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi di week kedua ini, silakan nanti akan saya bikin sebuah discussion di stream Google Classroom. Nanti silakan kalian komen di sana, silakan kalian tanyakan terkait dengan materi kita minggu ini. Oke, terima kasih.